Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana komputer itu dapat berfungsi? Nah, pemrogramanlah yang membuatnya menjadi mungkin. Tapi, sebenarnya apa itu pemrograman? Pemrograman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, atau perbuatan memprogram. Sementara program adalah urutan perintah yang diberikan kepada komputer untuk membuat fungsi atau tugas tertentu. Nah, sederhananya, dalam kata lain, pemrograman adalah memberikan instruksi atau perintah ke komputer untuk menyelesaikan tugas tertentu tanpa membuat kesalahan. Bayangkan kita memiliki seorang teman yang ingin membangun suatu Lego set yang kompleks seperti Star Wars. Namun permasalahannya, ia menghilangkan panduannya. Teman ini sekarang bergantung kepada kita untuk menyelesaikan Lego set tersebut. Nah, memberikan instruksi kepada teman kita untuk menyelesaikan Lego set ini mirip dengan memprogram komputer. Jadi komputer itu ketika tidak berisi instruksi apapun, sebetulnya komputer itu tidak pintar. Komputer itu dapat menjadi pintar jika kita memprogramnya menjadi pintar. Misalnya dengan membangun program di atas komputer tersebut, seperti operating systems. Contohnya Microsoft Windows atau Apple Mac OS. Kemudian, kita juga dapat membangun program seperti games, web browser seperti Chrome, dan juga social network seperti Facebook. Kembali ke teman kita tadi, bayangkan jika teman kita ini hanya bisa berbahasa Mandarin, sementara kita hanya bisa berbahasa Indonesia. Jadinya kita tidak bisa saling berkomunikasi. Kita harus menerjemahkan instruksi dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin melalui peran penerjemah di tengahnya. Nah, begitu juga dengan komputer. Komputer hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa mesin atau biner, atau sederetan angka 0 dan 1. Untuk berkomunikasi dengan komputer, kita harus terlebih dahulu menerjemahkan instruksi bahasa Indonesia ke bahasa mesin atau biner. Nah, untuk menerjemahkan ini, disinilah peran dari bahasa pemrograman sebagai perantara yang menerjemahkan instruksi ke dalam bahasa mesin atau biner. Banyak sekali contoh bahasa pemrograman. Mungkin kita pernah mendengar bahasa pemrograman seperti PHP, Python, atau Java. Setiap bahasa pemrograman itu unik dan mempunyai aturan tertentu yang kita kenal dengan istilah sintaks. Nah, kita sudah mengerti apa yang kita namakan pemrograman. Selanjutnya, bagaimana cara kita menulis kode atau memprogram? Ada suatu alat bantu yang kita namakan dengan pseudocode, yaitu ringkasan langkah-langkah tertulis dari instruksi kita yang nanti dapat secara perlahan diubah ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Contohnya di sini adalah pseudocode untuk mengunyah permen karet. Nah, di mana langkah pertamanya adalah mengeluarkan permen karet dari kotaknya, kemudian membuka bungkus permen karet dengan jari, kemudian mengambil permen karet dan akhirnya memasukkan permen karet ke dalam mulut. Pseudocode ini dapat dibuat dalam bentuk tertulis seperti write-up atau berbentuk visual seperti flowchart. Intinya adalah pseudocode ini berisi urutan langkah-langkah yang harus dikerjakan suatu program untuk tujuan tertentu. Contoh lainnya adalah pseudocode untuk menampilkan tulisan kelulusan. Nah, tugas kita di sini adalah membuat sebuah program yang diperlukan untuk menampilkan tulisan lulus jika seorang mahasiswa mencapai nilai 60 atau lebih, atau sebaliknya jika tidak menampilkan tulisan gagal. Nah, bagaimana pseudocode-nya untuk program ini? Contoh pseudocode-nya adalah yang di sebelah kiri ini. Jika nilai lebih atau sama dengan 60, tampilkan status lulus. Kalau tidak, tampilkan gagal. Nah, bagaimana pseudocode ini dapat dibuat dalam bahasa pemrograman tertentu, misalnya PHP. Contohnya seperti ini. Jadi, untuk menampilkan kondisi di mana nilai lebih atau sama dengan 60, dalam PHP ini memakai sintaks tertentu atau aturan tertentu. Contohnya memakai kata kunci if di sini, kemudian diikuti dengan tanda kurung, di mana di dalam tanda kurung ini ditampilkan kondisi yang harus dipenuhi. Nah, jika kondisi ini dipenuhi, kemudian kita menggunakan kata kunci echo untuk menampilkan teks, di mana teks ini dibalut dalam tanda petik, kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian, untuk menampilkan kondisi sebaliknya, kita menggunakan kata kunci else. Demikian contoh sederhana bagaimana kita dapat melakukan pemrograman atau coding. Pada video selanjutnya, kita akan berkenalan lebih lanjut dengan bahasa pemrograman PHP. Sampai ketemu di video selanjutnya.